Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danu Pangestu. NIM saya 0311521021. Jurusan manajemen. UAS manajemen dalam perspektif Islam. Nomor 1, seandainya Anda seorang konsultan untuk menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba koordinasi, apa dan bagaimana yang seharusnya Anda lakukan? Mengapa koordinasi penting untuk dilaksanakan? Saya menjawab karena tanpa koordinasi perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, karena koordinasi atau komunikasi di dalam suatu perusahaan satu hal sangat penting untuk dikembangkan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya koordinasi, maka departemen-departemen akan kehilangan tugas mereka. Koordinasi yang dilakukan harus berupa menyelenggarakan promosi-promosi khusus, membeli bahan baku yang lebih murah tetapi kualitas setara, menciptakan kampanye iklan yang lebih efektif dan bersifat membujuk, menyelenggarakan seminar-seminar dan acara jumpa konsumen, mulai pemasaran dari internet. Nomor 2, salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan adalah komunikasi. Banyak kegagalan koordinasi disebabkan oleh komunikasi. Coba jelaskan tentang komunikasi yang efektif. Itu yang bagaimana kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi apa saja menurut Anda yang perlu dilakukan dalam perusahaan tersebut? Oke, saya jawab. Komunikasi yang efektif itu adalah sebuah proses di mana seseorang mengirim atau menerima pesan, mengetahui benar atau tidak arti pesan itu sendiri. Kendala dalam komunikasi itu struktur komunikasi yang buruk, penyampaian yang lemah, penerima cenderung memikirkan matang-matang apa yang diberi oleh pengirim informasi, pengguna media yang salah. Komunikasi yang harus dilakukan yaitu komunikasi lisan, atau bisa juga pertemuan langsung atau bertatap muka yang bersifat informal, dan bisa juga dengan komunikasi tertulis, contohnya bentuk referensi, catatan, atau email atau menyurat. Yang nomor 3, untuk meningkatkan produktivitas dalam laba penjualan, apakah perusahaan harus perlu melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi, alat-alat motivasi, dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Oke, saya jawab sangat perlu karena motivasi sangat berguna bagi karyawan sebagai pendorong atau penggerak dalam melaksanakan suatu perintah atau kewajiban sehingga mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah pendorong semangat kerja karyawan supaya dapat bekerja secara optimal, mempertahankan loyalitas, kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan hasil produk yang dikerjakan karyawan sehingga target perusahaan akan tercapai. Alat atau jenis motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk bonus atau insentif hasil kerja yang memuaskan, naikkan gaji atau promosi, atau naik jabatan, atau bisa berupa piagam. Kendalanya itu biasanya ada beberapa karyawan melanggar aturan perusahaan, menurunnya produktivitas kerja, dan pemogokan karyawan. Nomor 4, menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan apa yang cocok perusahaan tersebut? Syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat tercapai tujuan yang diinginkan? Jelaskan perbedaan antara pemimpin dan manajer. Gaya pemimpin visioner. Visioner kan ngeliat jauh ke depan, ini karena baru diakuisisi jadi kayaknya cocok menurut saya. Visioner ini berpegang teguh pada visi yang diterapkan, mendorong para anggotanya menjalankan tugas-tugas sejalan dengan tujuan besar yang dicapai bersama. Pemimpin yang visioner menginspirasi sesamanya atau bawahannya
yang percaya visi misi yang ingin dituju. Seorang pemimpin visioner mengomunikasikan dengan jelas mengenai bagaimana mencapai mencapai visi tersebut. Mengapa semua usaha dalam tim, baik perusahaan organisasi lainnya, diperlukan dalam disebut gaya kepemimpinan ini diperlukan ketika bisnis atau perusahaan membuat suatu visi yang baru atau perubahan drastis. Organisasi sementara pengaruh besar terhadap perusahaan. Pemimpin perusahaan mengepalai pemimpin adalah orang yang mengepalai seluruh perusahaan. Sementara manajer membawahi sekelompok karyawan-karyawan dengan tugas yang lebih spesifik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.